Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di Salas Film. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari anime yang sedang hit saat ini, yaitu Tokyo Revenger, karya dari Ken Wakui. Semua mungkin sudah pada tahu dengan anime satu ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Anime ini menceritakan tentang seorang pria pengangguran berusia 26 tahun yang bernama Takemichi. Suatu waktu, dia kemudian mendengar berita tentang mantannya di waktu SMP yang bernama Hinata meninggal dikarenakan ulah dari geng Tokyo Manji. Saat dia sedang di stasiun kereta, tiba-tiba seseorang mendorongnya jatuh ke jalur kereta, dan entah kenapa ketika dia tertabrak kereta, tiba-tiba dia ada di masa lalu waktu dia masih SMP. Dan saat itu dia sedang berpacaran dengan Hinata. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Waktu itu dia dan teman-temannya ternyata sering dibully oleh geng yang lebih kuat dari mereka. Takemichi pun merasa kalau dia masih terlalu lemah. Tapi setelah dia bertemu dengan Hinata, hal itu kemudian memberi dia motivasi dan semangat. Akhirnya dia memutuskan untuk mengubah masa depan dan menolong Hinata supaya tidak meninggal di masa depan. Saat sedang jalan malam-malam, dia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang membuli anak kecil. Dia kemudian marah dan menghajar mereka. Dia terkejut setelah mengetahui anak itu merupakan Naoto, adiknya Hinata. Saat mereka berjabat tangan, tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan. Dia terkejut dan kemudian di masa depan dia bertemu dengan Naoto yang sudah menjadi polisi. Naoto menceritakan semuanya dan memberitahu Takemichi kalau dia harus kembali ke masa lalu dan menyelamatkan kakaknya. Dengan cara berjabat tangan, karena itu pemicu dia bisa kembali ke masa lalu. Naoto kemudian menyusun rencana dengan Takemichi dan mencari cara untuk menghentikan pertemuan antara Maiki dan Kisaki. Karena pertemuan kedua orang itulah sehingga geng Tokyo Manji yang bejat tercipta. Jadi mereka berencana untuk mencegah kekacauan yang diciptakan Tokyo Manji yang menyebabkan Hinata meninggal. Dia kemudian kembali ke masa lalu dan tiba di momen saat mereka dijadikan sabung orang. Dia dihajar habis-habisan saat itu. Karena hal itu, dia kemudian kembali takut untuk terlibat dengan Tokyo Manji. Tapi hal itu tidak menghentikannya untuk menolong Hinata. Besoknya, mereka melakukan sabung orang lagi. Dan kali ini temannya yang dipakai yaitu Yamagishi yang merupakan orang terlemah di antara mereka. Saat sedang bertarung, Takemichi tiba-tiba menyelah pertarungan dan menantang Kiyomasa untuk bertarung. Tentunya semua orang terkejut dan hasilnya pun sudah jelas. Takemichi dihajar habis-habisan, tapi tekadnya tetap bulat dan tidak menyerah. Saat sedang dihajar, tiba-tiba Draken, wakil ketua Tokyo Manji, datang bersama Maiki, ketua Tokyo Manji. Semua terdiam dan takut pada mereka. Maiki ternyata tertarik dengan Takemichi yang pantang menyerah. Sejak saat itulah mereka menjadi teman. Takemichi, pada malam mereka menyaksikan kembang api, Takemichi yang sedang bermesraan dengan Hinata diganggu oleh Naoto kecil. Takemichi kemudian kembali ke masa depan dan mendapati kalau ternyata Akun telah menjadi salah satu petinggi dari Tokyo Manji. Mereka kemudian memutuskan untuk menemui Akun, sahabatnya itu, untuk mencari tahu keberadaan Maiki.
Saat bertemu dengan Akun, penampilannya sudah berubah drastis. Dan mendapati bahwa ternyata selama ini Kisekila yang membawahi mereka semua yang ada di geng Tokyo Manji. Dan dia sudah tidak pernah ketemu dengan Maiki. Saat itu tampak Akun sangat ketakutan dan lelah untuk terlibat dengan Tokyo Manji. Dia kemudian bunuh diri tepat di depan Takemichi. Takemichi sangat terkejut dan sangat sakit hatinya. Kali ini orang yang harus diselamatkan bukan hanya Hinata saja. Ternyata penyebab berubahnya Maiki adalah kematian Draken di masa lalu. Takemichi kembali ke masa lalu dan di sana dia diminta untuk bertemu dengan Maiki. Saat sedang menunggu Maiki, tiba-tiba geng Tokyo Manji tiba dengan seragam hitam mereka. Tampak Takemichi ketakutan bersama dengan Hinata. Di sana dia bertemu dengan beberapa petinggi Tokyo Manji yang bernama Peian, Pachin, dan Mitsuya. Di pertemuan itu, mereka membahas tentang pertempuran dengan geng Mebius yang menghajar temannya Pachin. Setelah itu, mereka bubar. Takemichi kemudian mencari tahu penyebab kematian Draken dan mencari cara untuk mencegahnya. Saat sedang membuntuti Draken, Takemichi melihat Draken dengan Maiki pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan orang yang dihajar oleh geng Mebius. Tapi mereka diusir oleh orang tuanya. Selanjutnya ditunjukkan flashback masa kecil Draken yang bertemu dengan Maiki. Di masa depan, Takemichi dan Naoto mencari mantan ketua Mebius yang bernama Osanai untuk mencari informasi tentang kematian Draken di masa lalu. Tapi setelah bertemu dengannya, tampak Osanai ketakutan ketika mereka menyinggung masalah itu lagi. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas, tetapi setidaknya mereka tahu kalau ternyata bukan geng Mebius lah penyebabnya sehingga Draken mati. Dan itu masih menjadi misteri. Takemichi kembali ke masa lalu dan di sana mereka sedang berkumpul membahas strategi untuk mengalahkan geng Mebius. Tapi tiba-tiba geng Mebius datang mengepung mereka di sana. Pachin kemudian bertarung 1 lawan 1 dengan Osanai. Dan tentu saja Pachin dihajar habis-habisan. Lalu Maiki datang dan menghajar KO Osanai hanya dengan 1 tendangan. Tiba-tiba Osanai bangkit dan mengambil botol pecah untuk menusuk Maiki. Tapi berhasil digagalkan oleh Draken. Saat sedang memegang Osanai, tiba-tiba Pachin menusuk Osanai dari belakang. Polisi pun tiba di lokasi. Semuanya lari kecuali Pachin yang berencana untuk menyerahkan diri. Setelah itu, Maiki dan Draken terlibat pertikaian karena perbedaan pendapat. Maiki ingin membebaskan Pachin, sedangkan Draken ingin menghargai tekad Pachin yang ingin menebus kesalahannya di penjara. Takemichi kemudian bangun dari pingsannya yang sebelumnya juga dia dihajar. Dan dia diminta untuk beristirahat di rumahnya. Teman-temannya mengunjungi dia termasuk Draken. Lalu Maiki tiba-tiba datang menjenguk juga, tapi kemudian terlibat pertengkaran dengan Draken. Semua barang berharganya Takemichi menjadi korban pertengkaran mereka. Takemichi menjadi sangat marah dan menghentikan mereka berdua. Draken dan Maiki kemudian tersentuh dengan yang diucapkan Takemichi saat itu.
Lalu mereka berdua berbaikan dan berteman seperti semula. パーが出てきたらいっぱいお祝いしような。 Hinata kemudian mengajaknya untuk pergi ke festival bersama dengan Emma dan Draken. タケミッチとお祭り行きたいんだって。 Saat di festival, Takemichi melupakan sesuatu. Dia menganggap masalah Draken dibunuh sudah selesai. Tapi ternyata dia salah. Sebelumnya di masa depan, Naoto memberitahukan kematian Draken itu pas di tanggal 3 Agustus. Dan festival malam itu merupakan hari yang sama. Takemichi kemudian meninggalkan Hinata dan mencari Draken. 8月3日ドラケンが死ぬ。 Tapi tidak sengaja, dia mendengar perbincangan Kiyomasa dan kelompoknya. ドラケンは俺が殺す。 Di situ dia mendengar tentang penyerangan terhadap Draken. 見つけたぞ。 Dia mencoba menghentikannya, tapi malah dihajar dan dibekap. Setelah itu, dia diselamatkan oleh Hinata, dan kemudian dia bertemu dengan Mitsuya yang juga sedang mencari Draken. トリ、ドラケンはやばいんすよ、三ツ矢くん。 Ternyata Mitsuya mencurigai Peian, sahabatnya Pachin yang di penjara itu. Setelah itu, belum tahu siapakah orang yang akan menyerang Draken. Oke, alur ceritanya sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, nantikan di part selanjutnya. Sampai jumpa di Salat Film.